Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami satu persatu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, dapat boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati mulut bibir hamba, pakai hamba, sehingga hamba dapat boleh menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah menemukannya, maka saya akan membacakan dan Bapak Ibu saudara-saudari dapat boleh memperhatikannya di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam jangan apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian jauh pemberitaan Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan tema yaitu berinjilkan Injil keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Injil dapat disebut sebagai kabar baik keselamatan. Dan itu diberitakan kepada semua Tuhan memakai setiap orang pilihannya sebagai alat dalam pemberitaan Injil. Orang-orang pilihan Tuhan bukan berarti orang-orang tersebut sempurna, melainkan Tuhan memilih orang-orang pilihannya oleh karena kasih karunia Allah kepada orang-orang pilihannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mengutus orang-orang pilihannya? Berikut ini adalah langkah-langkah Tuhan Yesus mengutus
orang-orang pilihannya. Yaitu ada 3 langkah penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya. Dan langkah yang kedua, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Dan langkah yang ketiga, tantangan yang dihadapi para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam poinnya yang pertama, yaitu langkah pertama Tuhan Yesus mengutus para murid. Mengutus adalah menyuruh orang pergi. Jadi Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi memberitakan Injil keselamatan. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus mereka pergi begitu saja, tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada para murid. Apa yang dimaksud dengan kata berpesan? Berpesan adalah memberi nasihat. Jadi Tuhan Yesus memberi nasihat kepada para murid-muridnya untuk tidak menyimpang, tetapi harus tetap fokus dalam tujuan pemberitaan Injil keselamatan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita tetap fokus dalam pemberitaan Injil keselamatan, yaitu pergi kepada domba-domba yang hilang. Teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak pergi, orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah diperlengkapi Tuhan, yaitu saudara dan saya yang diperlengkapi di Estete Rabona. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi kepada domba-domba yang hilang, yaitu mereka yang masih tersesat, yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum mengenal jalan keselamatan, yaitu jalan keselamatan yang hanya berasal di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana mereka bisa mendengar Injil keselamatan itu kalau tidak ada yang pergi? Lalu bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau tidak ada orang yang mau pergi memberitakan Injil keselamatan ini? Teman-teman, Bapak Ibu dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dulu pernah seperti mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, domba-domba yang terhilang. Tetapi karena pertolongan Tuhan ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, sehingga kita juga memperoleh keselamatan itu. Lalu kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini mau berdiam diri? Tidak, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita pergi untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, agar mereka juga dapat boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, domba-domba yang hilang ini melambangkan manusia yang berdosa atau masih hidup dalam kegelapan. Sehingga tujuan Tuhan mengutus para murid, tujuan Tuhan memperlengkapi kita di Estete Rabona ini adalah untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada domba-domba yang terhilang ini, supaya mereka bisa menemukan jalan keselamatan itu yang hanya berasal di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan di depan Tuhan, marilah kita yang dipilih Tuhan ini memberitakan Injil keselamatan kepada domba-domba yang terhilang, agar melalui pemberitaan Injil ini mereka juga memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam poinnya yang kedua, yaitu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus para murid ke ladang, tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Dalam pemberitaan Injil keselamatan, lalu
Kuasa apa saja yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kita yang dipakai sebagai alatnya, agar orang yang mendapat kesembuhan itu mereka dapat boleh percaya kepada Yesus Kristus bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain selain ada di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan itu semua dengan cuma-cuma. Maka kita juga harus memberitakan Injil keselamatan ini dengan tidak paksaan, tetapi dengan kerelaan hati kita beritakan Injil keselamatan ini. Kenapa kita harus memberitakan Injil keselamatan ini dengan sukarela? Karena Tuhan menyelamatkan kita pun dengan sukarela. Ia mati di kayu salib oleh dosa-dosa saudara dan saya. Maka dari itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menjadi tugas kita, orang-orang yang sudah diselamatkan dan dipilih Tuhan, adalah menjadi saksinya untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita, maka Dia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Maka jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir tentang hal makan, minum, tempat tinggal. Oh Tuhan, aku mau diutus, tetapi aku mau tinggal di mana Tuhan? Aku mau makan apa? Aku mau pakai apa? Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka kalau kita diutus Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk hal-hal makan minum kita. Tetapi Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya di dalam ladang pelayanan kita, teman-teman dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka tugas kita hanyalah taat dan melakukan apa yang menjadi tugas kita. Biarkan Tuhan melakukan tugasnya dan biarkan kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling yang sudah dipilih Tuhan dalam penuntasan amanat agung. Jangan pernah kita takut untuk diutus dalam ladang. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, yaitu Dia memberikan kuasanya kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yaitu pemberitaan Injil keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita diutus Tuhan, maka kita harus taat. Jangan pernah kita takut untuk hal-hal jasmani kita. Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat di langkahnya yang ketiga, yaitu tantangan yang dihadapi para murid. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Mengapa Tuhan memberikan kuasanya kepada para murid? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di ladang nanti, di tempat pelayanan nanti. Di sini kita akan melihat bahwa salah satu atribut Allah adalah kemahatauannya Allah. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, Tuhan memberikan kuasanya untuk memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan yang akan dialami di ladang nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang Maha Tahu bahwa Dia memperlengkapi kita sebelum kita diutus, memberikan kita kuasa untuk apa? Untuk menghadapi tantangan di ladang nanti itu. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tantangan apa yang dihadapi adalah kita memberitakan Injil, ada orang yang menerimanya dan ada juga orang yang tidak menerima. Dia akan menolak kita. Itu adalah tantangan. Tetapi karena kita sudah diperlengkapi Tuhan, diberikan kuasa kepada kita, maka kita tidak perlu takut bahwa setiap pemberitaan Injil pasti akan mengubah hati seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, kuasa Tuhan sangat penting dalam pemberitaan Injil. Jangan kita bilang sok-sokan, saya ini kuat, saya ini jago. Kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan kuasa Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri. Maka dari itu kita harus taat dan tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, tantangan bukanlah menjadi halangan buat kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Tetapi melalui tantangan itu, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap pelayanan kita. Maka dari situ, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, domba-domba yang hilang itu, dengan melihat kuasa Tuhan itu, mereka akan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya dalam kehidupan kita adalah, mari kita pergi menjangkau domba-domba yang hilang. Itu sudah menjadi tugas orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan, yaitu saudara dan saya yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, diperlengkapi Tuhan di STT Rabona. Untuk apa? Untuk pergi menjangkau domba-domba yang terhilang itu. Dan kita yang sudah dipilih Tuhan dalam penuntasan amanat agung, jangan pernah kita takut untuk diutus di ladang. Dan jangan pernah kita khawatir. Tuhan memilih kita dan mengutus kita. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kita tetap tangguh dalam pemberitaan Injil keselamatan. Karena tantangan bukan menjadi halangan dalam pemberitaan Injil. Tetapi melalui tantangan yang ada, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, dan untuk terus memperlengkapi dalam kehidupan kita, untuk jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut untuk diutus Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai, membimbing, melindungi, serta menolong kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk terus memberitakan Injil keselamatan kepada setiap domba-domba yang terhilang, setiap orang-orang di luar sana masih dalam hidup kegelapan. Engkau memilih kami dan menetapkan kami, dan Engkau memperlengkapi kami, maka Engkau akan mengutus kami, dan Engkau akan bertanggung jawab penuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.